Pemirsa, segala sesuatu yang masuk dalam tubuh secara berlebihan tentu tidak baik, termasuk alkohol yang masuk di dalam tubuh. Minum-minuman beralkohol atau yang sering disebut minuman keras membahayakan dan berdampak negatif bagi kesehatan. Faktanya, mengkonsumsi alkohol rutin atau dalam jumlah tinggi menyebabkan gangguan serius pada sistem saraf pusat. Selain itu, alkohol mempengaruhi sistem saraf dengan menghambat distribusi sinyal antara saraf tulang belakang dengan otak. Alkohol diserap oleh darah yang pada akhirnya mempengaruhi saraf sehingga memicu mati rasa. Alkohol merupakan depresan yang menekan kinerja sistem saraf pusat. Alkohol pun dikenal meningkatkan aktivitas asam gamma aminobutrik atau GABA dan melemahkan glutamin. Dampaknya, koordinasi tubuh seseorang menjadi tumpul. Kurangnya koordinasi dan perilaku yang tidak terkontrol merupakan efek paling terlihat ketika seseorang mabuk. Konsekuensi lainnya dari konsumsi alkohol secara rutin atau berlebihan berdampak pada masalah medis yang berat, seperti serangan jantung, stroke, dan demensia yang berpotensi terjadi. Di Indonesia, alkohol telah banyak merenggut banyak korban. Baru-baru ini di Garut, Jawa Barat, 15 pemuda menghembuskan nafas terakhirnya secara hampir bersamaan karena menenggak minuman keras oplosan. Bukan kali ini saja miras oplosan merenggut nyawa penenggaknya. Masih banyak tragedi hilangnya nyawa akibat menenggak miras oplosan. Apa itu miras oplosan? Dan bagaimana miras mempengaruhi kesehatan tubuh? Ikuti bahasannya di Kata Dokter malam ini. Begitu gampangnya nyawa itu terenggut oleh karena minuman keras ya pemirsa ya. Tapi kita akan membacakan seperti apa sih fakta miras itu. Terdapat 3 jenis minuman beralkohol atau minuman keras, yaitu bir, minuman anggur, dan spiritus. Masing-masing dengan kadar etanol berbeda-beda. Spiritus dan vodka mengandung etanol yang telah mengalami proses pemurnian dan berada dalam kadar yang lebih tinggi. Kandungan etanol dalam minuman keras seperti bir biasanya berkisar antara 4% sampai dengan 6%. Namun ada produk yang dapat mencapai hingga 12%. Dengar pemirsa, ya. Minuman anggur dapat mengandung 9% sampai 16% etanol. Sedangkan produk dengan kadar etanol lebih tinggi seperti spiritus dapat mengandung hingga 20%, bahkan mencapai 96% etanol. Jangan sepelekan miras. Kasus pemerkosaan sekaligus pembunuhan yang dialami gadis berusia 14 tahun di Bengkulu menyita banyak perhatian dari masyarakat. Bagaimana tidak, korban berinisial YY ini ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan di perkebunan karet milik warga. Kasus pemerkosaan yang disertai pembunuhan ini akhirnya terbongkar oleh aparat kepolisian. 14 orang pelaku dinyatakan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan aparat dan Polsek setempat diketahui bahwa pembunuhan itu diawali dari para pelaku yang meminum minuman keras atau miras jenis tuak bersama-sama. Hingga ke-14 pelaku tersebut mabuk. Saat itu korban yang baru pulang sekolah melintas di tempat para tersangka yang tengah nongkrong dengan pengaruh minuman keras. Ketika itulah mulai muncul niat keji dari para pelaku. Korban diseret para tersangka ke dalam semak-semak kebun karet yang tidak jauh dari tempat korban ditemukan. Sebelum diperkosa dan dibunuh, korban diikat terlebih dahulu oleh para tersangka. Usai tangan dan kakinya diikat, korban kemudian diperkosa secara bergiliran oleh para tersangka. Tersangka juga sempat mencekik leher korban, dan diduga akibat perbuatan para tersangka, korban langsung meninggal dunia. Pemirsa beriman, seperti yang kita ketahui bersama, para pelaku dengan keji berbuat demikian karena pengaruh minum-minuman keras. Ya, terkadang sebagian orang menyepelekan dampak negatif dari mengkonsumsi minum-minuman keras. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas melarang hambanya berbuat demikian. Seperti dalam firman-Nya yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi atau berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Islam melarang mengkonsumsi minuman keras karena banyak alasan. Selain buruk bagi kesehatan, minuman keras atau alkohol atau khamar telah menjadi bencana bagi umat manusia sejak dahulu.
Pemirsa beriman, sebagian orang memang menyepelekan dampak negatif dari mengkonsumsi alkohol atau minum-minuman keras. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas telah melarang kita berbuat demikian, karena jelas minum-minuman keras adalah awal dari tindak kejahatan lainnya. Semoga tidak ada lagi korban yang bernasib sama seperti Yeye, dan semoga kita semua dijauhkan dan diselamatkan dari tipu daya setan untuk berbuat kejahatan. Amin. Ya Rabbal Alamin.